Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan serta kesempatan. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga iman Islam kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah mengikuti sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat bisa diberi kesempatan mendapat syafaat dari beliau dan bisa bergabung di dalam surga Allah bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ibu-ibu, para jamaah salat subuh rahimakumullah. Hari ini kaji kita lanjutkan ya, sebagaimana saya sampaikan pada waktu yang lalu bahwa kaji kita pada kesempatan ini dan juga nanti pada kedepannya ini berkaitan dengan ilmu hakikat ya. Ilmu hakikat yang kita pelajari pada kesempatan kali ini sedikit berbeda dengan ilmu hakikat yang dipelajari dalam ilmu tasawuf maupun dipelajari dalam ilmu filsafat ya, walaupun nanti ada singgungan-singgungannya. Mengapa demikian? Sedikit saya sampaikan kemarin sebabnya kita belajar ini, bahwa selama ini kajian kita sering hanya hal-hal yang bersifat fikih ya, sering hal yang bersifat fikih. Makanya kita sudah senior ya. Kalau saya lebih senang menyebut dengan senior daripada tua. Kalau senior itu pengalaman, kalau tua itu umur ya. Orang tua belum tentu senior, kalau senior itu insya Allah tua gitu ya. Nah, supaya kita naik kaji, naik level ya, supaya kita naik kaji, naik level. Ya bukan tidak penting fikih sangat penting. Tapi jangan hanya sebatas di situ saja, karena ilmu agama ini kita luas. Ya. Nah, sedikit kemarin mengulang yang kemarin itu ada di situ Bapak sekalian. Ini ada 3 halaman ya. Ada 3 halaman ya. Halaman pertama dan halaman kedua itu materinya, halaman ketiga itu adalah lampirannya, ya, terjemahan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Atau saya bisa minta satu lah, minta biar yang punya HP dia apa aja di foto, kemudian. Nah, jadi gitu. Ini sebenarnya dua pertemuan ya. Jadi lampirannya itu ada 2, lampiran pertama dan lampiran kedua. Lampiran pertama itu halaman kedua, lampiran ketiga itu halaman ketiga, yaitu terjemahan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi bisa yang bawa HP bisa difoto, kemudian bisa disebar kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya, jadi gitu. Nah, kemarin kita sudah bahas ya. Jadi ilmu hakikat itu adalah ilmu
Kita udah tahu namanya ilmu itu, arti ilmu. Ilmu itu adalah pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu, sedangkan hakikat itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kata-kata hakikat itu berasal dari kata-kata hak. Hak atau al-haq. Ha, qaf, qaf. Ya, jadi kata-kata hakikat itu berasal dari kata hak. Salah satu nama Allah juga al-haq. Jadi hak itu artinya kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kebenaran itu ternyata ada dua, Pak. Ada kebenaran yang tidak sesungguhnya, ada kebenaran yang sesungguhnya. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya ada fake. Fake itu palsu. Macam-macamnya betul tapi nggak betul. Macam-macamnya benar tapi nggak benar. Nah itu. Tapi kalau al-haq itu ya kebenaran yang sesungguhnya. Luarnya benar, dalamnya benar. Tapi kalau kebenaran yang palsu itu luarnya bisa benar, dalamnya bisa nggak benar. Nah, jadi pelajaran kita tentang al-haq ini kita melihat kebenaran itu bukan hanya luarnya saja, tapi juga sampai ke dalamnya, lahirnya dan batinnya. Bukan hanya kebenaran di dunia, bahkan juga nanti sampai kebenaran yang di akhirat. Nah, gitu. Jadi jangkauan kebenarannya itu dunia, akhirat. Bisa saja di dunia ini kayaknya benar, tapi ternyata di akhirat bisa salah. Ini perbedaan. Ya, jadi kita belajar ilmu hakikat ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kebenaran sesuatu yang sebenarnya. Dan itu kebenaran sesuatu yang sebenarnya itu adalah yang datang dari Allah. Al-haqqu mir rabbikum, kata Allah. Atau di ayat yang lain, al-haqqu mir rabbika. Fala takunanna minal mumtarin, jangan kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Nah, jadi ini sedikit tambahan yang kemarin sudah saya sampaikan. Ya. Yang kemarin kita bilang ya. Jadi macam air ini mengapa disuruh kita minum tangan kanan? Kemarin saya sampaikan, mengapa suruh pakai bismillah? Secara zahir tidak ada perubahan di air ini. Apakah kita minum mau tangan kanan, mau tangan kiri, mau sambil berdiri, mau sambil tidur? Ya. Enggak ada perubahan secara fisik. Mau pakai bismillah, tidak pakai bismillah, zahirnya tidak berubah. Makanya orang-orang yang terlalu menggunakan akal saja, itu bagi dia nggak ada masalah. Mau minum tangan kiri, tangan kanan, pakai bismillah, nggak pakai bismillah, bagi mereka sama saja. Karena zahirnya memang tidak berubah air itu. Tapi dalam pandangan keimanan kita, zahirnya tidak berubah, tapi batinnya berubah, ruhaninya berubah. Nah, makanya kita disuruh pakai bismillah dan disuruh tangan kanan. Jadi barokah dia. Nah, barokah itu nggak ada dalam ilmu-ilmu umum, itu hanya ada dalam ilmu agama kita. Gara-gara pakai bismillah tangan kanan, dia jadi barokah di badan kita. Nah, balik pada kaji kita. Jadi ini tambahan. Ya. Nah, karena ini kebenaran yang sesungguhnya, maka sumbernya harus wahyu. Nggak boleh pakai ini. Nggak boleh pakai akal. Ya, sumbernya harus wahyu. Apa itu? Al-Qur'an atau hadis. Nah, hadis pun minimalnya yang paling bagus tuh hadisnya hadis sahih. Ya, minimal hasan dah gitu. Kalaupun mau kita pakai minimal hasan. Kalau dhaif tidak boleh. Dalam urusan ilmu hakikat ini. Bahkan kalau yang agak keras tuh jangankan dhaif, hasan pun jangan, karena harus minimal sahih. Begitu. Tapi nggak apa-apa lah gitu. Dalam tahap belajar nanti kita pakai perbandingan. Jadi begitu, karena ini kebenarannya sampai hari kiamat, sampai di dalam kubur, maka landasannya nggak boleh pakai akal. Harus pakai wahyu yang saya katakan tadi. Al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Jadi hakikat yang sesungguhnya itu
adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu nama Allah itu adalah Al-Haq, yang maha benar bahasa kita. Yang benarnya bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Yang benarnya bukan hanya lahir tapi juga batin. Nah, kira-kira gitu. Dan sepanjang zaman kebenaran. Maka salah satu nama Allah itu adalah Al-Haq. Dibalik pada kita, kaji kita. Ya, jadi yang kedua, yang saya katakan tadi di awal. Jadi ilmu hakikat jadi ilmu hakikat nih Pak, dalam agama kita ini bisa didekati 3 kelompok yang saya bilang tadi. Jadi kelompok yang pertama itu ilmu filsafat namanya. Ilmu filsafat itu sering belajar hakikat. Istilahnya essence. Kalau dalam bahasa filsafat itu namanya essence sedikit. Apa sih ini esensinya? Itu tuh yang dimaksud tuh apa hakikatnya? Apa nih esen? Kita tidak mendekati ini, tidak belajar begini. Yang kedua, ilmu hakikat itu dipelajari oleh ilmu tasawuf. Juga kita tidak pakai. Ya ini, ya. Kalaupun ada tasawufnya, tapi tasawuf yang landasannya Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun ilmu filsafat yang landasannya Al-Quran dan Sunnah. Bisa aja Pak, karena filsafat ini lebih mengedepankan akal. Akal itu sumber kebenaran. Bahkan kalau yang sampai menyimpang tuh, kalau akal berbeda dengan Quran Sunnah, akal harus dimenangkan. Begitu menjadi filsafat itu, karena akal tuh dianggap kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kita enggak, ini bisa berbahaya. Jadi gitu. Jadi sumber kebenarannya atau alat untuk mencapai kebenarannya adalah akal, olah pikir. Ya, makanya tidak kita gunakan. Nah yang kedua, filsafat ini baru yang tahu. Kalau tasawuf lain lagi, alat mencapai kebenarannya itu adalah namanya rasa, zauk. Ya, zauk namanya. Zauk itu rasa. Dan juga bisa pengalaman-pengalaman spiritual. Jadi pengalaman spiritual itu bagi ahli-ahli pengikut tasawuf itu bisa dijadikan dalil. Nah ini yang bisa berbahaya, karena yang namanya zauk itu lagi-lagi saya katakan itu sifatnya terbatas dan itu personal. Makanya tidak kita gunakan, atau kita tidak pakai. Kecuali tasawuf yang landasannya Quran Sunnah, nggak apa-apa, silahkan. Ya, ada kelompok-kelompok tasawuf yang bagus-bagus. Imam Ghazali itu dia mendekati ilmu tasawuf itu, belajar ilmu tasawuf setelah dia belajar Al-Quran Sunnah dengan baik, sehingga tasawuf yang dia kembangkan itu tasawuf yang landasannya Quran Sunnah, tidak bertentangan dengan syariat. Ilmu filsafat juga ada sudah dikembangkan yang bagus, seperti Ibn Rushd misalnya. Ya, mereka ahli. Nah, apa perbedaannya dengan ilmu hakikat kita? Ilmu hakikat kita tidak seperti itu. Tetap pakai akal, tetap pakai rasa, tapi akal dan rasa harus berada di bawah Quran Sunnah, berada di bawah wahyu. Karena akal sifatnya terbatas dan zauk juga sifatnya terbatas. Tapi Al-Quran wahyu Allah, hadis Nabi juga wahyu Allah, ya, yang diucapkan oleh Nabi. Jadi ucapan Nabi itu wahyu, Pak. Ya, hadis itu wahyu, tapi wahyu yang disampaikan oleh Nabi. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran surat An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah Nabi Muhammad tuh ngomong berdasarkan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang diwahyukan. Surah An-Najm ayat 2, ayat 3. Ya, wan najmi idza hawa. Ya, jadi gitu lanjutannya. Oke. Nah, jadi gitu. Nah, ilmu hakikat yang kita pelajari sebenarnya sudah ada di zaman Nabi. Al-Qur'an itu Pak penuh dengan hakikat. Hadis itu penuh dengan hakikat. Cuman kalau dulu tidak dibuat khusus ilmu hakikat, tidak, gitu loh. Sudah ada banyak tersebar dalam Al-Quran, banyak tersebar dalam hadis, cuman tidak disebut khusus ini hakikat, enggak. Nah inilah peran ulama yang mengambil sama seperti ilmu akidah. Di zaman Nabi kan nggak ada ilmu akidah, itu ada datang istilah belakangan. Yang dulu zaman dulu tuh istilahnya ilmu tauhid misalnya, atau ilmu iman. Termasuk juga ilmu fikih di zaman Nabi, mana ada istilah ilmu fikih. Cuman kan apa kegiatan Nabi itu kan fikih banyak ya. Nah jadi gitu. Ini sedikit tambahan supaya kita levelnya naik kaji. Ya, jadi itu.
Nah, tambahan yang berikutnya ilmu fikih sendiri. Nah, ini sedikit tambahan. Jadi syariat itu Pak, jadi kalau kita belajar syariat, apakah sholat, puasa, sedekah syariat yang berkaitan dengan ibadah maupun syariat ketentuan Allah, hukum Allah yang berkaitan dengan kehidupan kita, itu kita bagi dua Pak. Syariat itu kita bagi dua. Ini syarat kita bagi dua. Ditinjau dari lahirnya dan ditinjau dari dalamnya. Lahirnya ilmu syariat dipelajari dalam ilmu fikih. Jadi lahirnya ilmu syariat, lahirnya apa? Tentang fisiknya. Fisiknya sholat dibahas dalam ilmu fikih. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat. Itu kaitannya fikih, Pak. Sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat. Gimana rukukku, gimana sujudku, gimana wudukku, bagaimana syarat dan rukunnya, bagaimana bacaannya, itu dibahas dalam ilmu fikih. Begitu juga dengan haji. Kata Nabi, khudhu anni manasikakum, kalian ambil dari aku manasik haji kalian. Itu kaitan dengan fikih. Begitu juga dengan puasa, begitu dengan hukum-hukum yang lain. Jadi syariat itu kita bagi dua. Jadi kalau sisi luarnya, zahir dari syariat itu dibahas dalam ilmu, tapi dalamnya ilmu syariat itu dibahas dalam ilmu hakikat. Tentang ikhlas itu nggak dibahas dalam ilmu fikih, Pak. Coba cari buku fikih, itu nggak bahas tentang ikhlas. Coba lihat. Ilmu fikih itu masuk dalam 5. Ini biar naik kaji ya, mudah-mudahan tidak bingung. Makanya saya lebih senang ngaji kita nanti kalau bingung nanya. Jangan bingung, diam di belakang ngedumel. Oh, ini apa? Nggak apa-apa. Ya, nanya, oh Ustadz kok gini, nggak apa-apa. Biar kita naik kaji, saya bilang tadi. Nah, selama ini kita belajar banyak dari sisi lahirnya, fisiknya. Lahir dari syariat. Dari si hakikatnya jarang kita pelajari. Padahal syariat itu dua-duanya diajarkan Nabi. Fikihnya diajarin, ikhlasnya diajarin. Sholat misalnya, tentang khusyuk. Syarat diterimanya sholat apa, Pak? Apa? Satu apa? Syarat diterimanya. Ya. Di samping fikihnya benar, dalamnya harus benar. Kalau nggak ikhlas, diterima nggak amal itu? Makanya istilah sahabat-sahabat itu, amal itu diterima satu, ikhlas, yang kedua mengikut Nabi, kan gitu. Nah, yang dimaksud dengan mengikut Nabi ini apa? Ini tuh fikih. Kalau ikhlas itu nggak dibahas tentang dalam ilmu fikih, nggak. Tentang khusyuk itu nggak. Satu lagi tambahan, kalau sholat harus khusyuk. Kalau nggak khusyuk nggak diterima juga. Ikhlas tapi nggak khusyuk nggak diterima. Allahu Akbar, sholat niatnya ikhlas, sholatnya di awal Allahu Akbar. Bacaannya benar, tapi nggak khusyuk. Begitu sholat pikiran kemana-mana. Bisa jadi gerakannya benar, tapi pikirannya nggak mana. Sholat yang dibacanya dia nggak paham. Padahal Al-Quran mengatakan, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk sampai kau faham apa yang kau ucapkan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau faham apa yang kau kerjakan. Jangan kau sholat dalam keadaan mabuk sampai kau faham. Jadi faham sholat itu bagian dari kesempurnaan sholat. Kalau kita nggak paham, itu sama seperti sholat orang mabuk. Nah, masalah khusyuk, masalah ikhlas, masalah hati, ini tidak dibahas dalam ilmu fikih, gitu loh. Jangan dibilang dalam ilmu hadis, ilmu fikih. Maka kita naik level, jangan hanya luarnya doang, dalamnya dong, tentang ikhlas, tentang ibadah itu, tentang khusyuknya, tentang perbaikan hatinya. Kita masuk lebih ke dalam. Biar apa? Biar ibadah kita ini, pelaksanaan hakikat kita bersyariat ini bermakna gitu loh. Jadi itu tambahan pertama. Tambahan kedua. Jadi apa? Syariat dibagi apa? Dibagi dua. Nah, kalau dalam ilmu tasawuf beda, Pak. Hakikat itu tingkatan. Makanya orang-orang yang sufi-sufi yang kagak bener tuh bilang, lemah levelnya syariat. Sudah begitu tuh. Kita udah sampai hakikat. Pernah nggak dengar istilah itu? Jadi kalau dalam ilmu sufi,
tingkatan orang itu, orang yang beriman ya, dibagi 4 sama dia. Tingkatan yang paling cetek, tingkatan syariat katanya. Di atasnya tingkatan tarekat, di atasnya lagi tingkatan hakikat, yang paling tinggi tingkatan ma'rifat, itu istilahnya itu. Dia bikin bertingkat. Ini nggak salah, tapi kalau nanti landasannya hanya semata-mata zauk, bisa berbahaya. Nah kalau kita enggak, bukan tingkatan, hakikat itu bagian dari syariat, nggak bisa dipisahkan. Makanya orang-orang sufi yang benar itu, kamu sebelum belajar sufi harus belajar syariat benar dulu. Nah gitu. Maksudnya apa? Harus belajar fikih dengan benar dulu, maksudnya gitu. Jadi yang mereka pahami syariat itu adalah apa? Fikih dari syariat itu. Nah, jadi gitu Pak. Jadi luar dan dalamnya. Saya bilang tadi tentang apa? Puasa berkaitan dengan syarat-syarat puasa, membatalkan puasa, itu ilmu fikih. Tapi dalamnya tentang ikhlasnya, bagaimana puasa bisa membersihkan jiwa, bagaimana puasa bisa mencegah kita dari kemungkaran dan sebagainya, itu dibahas dalam ilmu hakikat. Itu perbedaan. Paham ya? Paham nggak nih? Jadi dalam pelajaran kita, ilmu fikih, ilmu yang belajar luarnya atau zahirnya atau lahirnya syariat, sedangkan ilmu hakikat, ilmu yang pelajari batinnya syariat. Tetap landasannya dua-dua apa? Fikih harus landasannya Quran Sunnah, hakikat pun harus, apalagi harus Quran Sunnah juga. Nggak boleh pakai akal, akal bisa salah. Nggak boleh pakai rasa, rasa bisa salah. Contoh, Nabi sering mengajarkan begini. Dalam hadis, ya Nabi sering mengatakan, ini sedikit perbedaannya Pak. Ya, sering kita suka salah. Ya, Nabi sering mengatakan begini. Mungkin bapak-bapak pernah dengar. Ini kaitannya dengan fikih saya bilang tadi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Masalah ikhlas bisa ditengok nggak Pak? Perintahnya apa? Sholatlah seperti kalian lihat aku sholat. Khusyuknya Nabi bisa dilihat nggak? Nah kalau berdasarkan kayak gini, kita perlu belajar khusyuk nggak? Ya nggak perlu kan, yang penting nengok doang kan. Tapi kan itu satu hadis. Hadis ini yang dimaksud Nabi ini adalah kaitannya dengan fikihnya. Tapi di hadis yang lain Nabi menceritakan tentang keikhlasan. Nabi bicara tentang khusyuk. Jadi jangan sampai kita, saya sholat kayak Nabi. Nabi itu sholatnya bukan fisiknya doang, dalamnya kok contoh nggak juga? Contoh juga dong. Makanya kadang-kadang kita sibuk dengan urusan apa? Urusan maaf ya 11, 23 itu urusan apa Pak? Urusan fikih. Ribut kita urusan itu. Emang kalau sholat 2 rakaat doang nggak boleh? Boleh. Kenapa? Asal kau bisa ikhlas dan khusyuk. Jadi sibuk urusan-urusan gitu. Jadi contoh itu misalnya. Jadi Nabi mengajarkan dua-duanya, cuman tidak dalam satu bab. Kadang-kadang bab yang hakikat itu di tempat yang lain. Jadi kita nggak boleh mengklaim, harus begini. Nabi ngajari pada sisi yang lain juga. Ini gunanya kita belajar dengan para ulama. Ulama lah yang mengambil ilmu ini. Jadi tidak hanya satu sisi. Puasa, contoh, yang membatalkan puasa secara lahir apa? Makan, minum, hubungan suami istri. Itu dibahas dalam ilmu apa? Fikih. Korek kuping, sunat makruh, itu dibahas dalam ilmu fikih. Kalau suntik batal nggak Ustadz? Kalau muntah batal nggak Ustadz? Itu dibahas dalam ilmu fikih. Tapi kalau urusan menjaga mata dibahas dalam fikih nggak? Mata nggak boleh apa namanya? Puasa mata nggak boleh jelalatan, nggak dibahas dalam fikih Pak. Terus dalam puasa kita disuruh menjaga pikiran dan hati juga, itu nggak dibahas dalam fikih. Tapi Nabi menyampaikan, bahkan harus dikatakan, barang siapa yang puasanya tidak mampu mencegahnya mulutnya dari mengucapkan kalimat yang benar, Allah nggak peduli dengan puasanya. Itu apa? Itu hakikat itu.
Jadi ternyata puasa bukan urusan batal dan sah saja, tidak. Banyak hal yang lain tentang puasa itu. Ternyata puasa itu bukan hanya urusan tadi, tapi juga urusan menjaga mata, menjaga telinga, menjaga pikiran, menjaga hati. Itu bagian dari puasa juga. Cuman dibahas dalam ilmu hakikat. Itu perbedaan. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham, nanya nanti. Tambahan kedua. Nah, tambahan ketiga, Bapak sekalian, dalam pelajaran kita kemarin itu lihat pada halaman di belakang, ya. Halaman kedua. Ya. Halaman paling bawah. Kanan paling bawah. Nah, kalau kita belajar dalam ilmu hakikat nih Pak, kita menjadi hati-hati. Salah satu nanti pelajaran kita nih, dengan belajar ilmu hakikat kita menjadi hati-hati dalam menuduh orang. Termasuk juga buat diri kita juga, kita menjadi hati-hati. Contoh, ya, ini sering. Kata Nabi, perbedaan antara orang kafir dan orang beriman adalah sholat. Pernah dengar hadis itu? Ya, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-sholat atau tarkus sholat. Maka di hadis yang lain, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir. Pernah dengar hadis itu? Pernah dengar hadis itu? Ya. Sekarang ada orang yang nggak sholat meninggalkan sholat. Berdasarkan hadis ini secara langsung, boleh nggak kita bilang kau kafir? Coba jawab. Berdasarkan dua hadis ini, ada orang meninggalkan sholat, boleh nggak kita bilang kau kafir? Coba jawab. Kok pada diam? Oh, satu. Nggak apa-apa, jawab aja dulu. Ini kita belajar. Berdasarkan hadis ini, boleh nggak kayak bilang kau kafir? Berdasarkan hadis ini nih, boleh nggak? Jangan ragu-ragu, boleh nggak? Nah, itu bermasalah. Makanya belajar ini, nah ini sedikit kita tidak boleh hanya menggunakan satu hadis atau satu dalil kita menuduh orang. Karena makanya gunanya kita belajar sama ulama. Ulama itu merangkum semua ilmu itu. Dia rangkum. Karena bisa jadi di sini ini maksudnya bukan begitu. Karena ada hadis lain Nabi mengatakan, barang siapa yang menuduh saudaranya kafir, hadis yang lain, barang siapa kata Nabi menuduh saudaranya kafir, padahal hakikatnya orang itu tidak kafir, maka kalimat kafir akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Tuh. Jadi kita bilang kafir kepada yang tadi, ternyata hakikatnya dia nggak kafir Pak. Kalimat kafir balik ke siapa? Balik kepada kita. Makanya hati-hatinya betul. Hadisnya tidak salah, tapi pemahamannya salah. Ini saya bilang tadi, hadisnya tidak salah. Jadi sering orang, ini hadis loh, betul hadisnya tidak salah, cuman pemahamannya salah. Nah, yang dimaksud hadis ini saya bilang, kafirnya namanya kafir zohiri namanya. Kafir apa? Kafir zohir atau kafir a'mali, kafir amal. Tapi hakikatnya dia belum tentu kafir, dia masih beriman, dia masih percaya Allah, dia percaya Nabi, dia percaya hari kiamat, dia bersyahadat, dia tidak mengerjakan syirik-syirik akbar. Jadi hakikatnya orang ini belum kafir, cuman tampaknya seperti orang kafir karena orang kafir gak sholat. Nah, kalau mau hati-hati, hati-hati loh kamu. Kita gitu, hati-hatilah kamu, karena orang yang meninggalkan sholat sengaja tuh bisa kafir loh. Kayak gitu kita ucapkan dia. Tetap kita menjadi hati-hati mengucapkan. Karena Pak, kafirnya yang kafir dimaksud dalam Al-Quran kekal di neraka itu namanya Pak kafir hakiki, atau istilah lain kafir
i'tiqadi. Pernah dengar istilah itu? Apa kafir i'tiqadi? Kafir hakiki. Ya dia nggak percaya Allah. Dia nggak percaya hari kiamat. Dia nggak percaya Quran bahwa adalah benar kalamullah. Dia nggak percaya Nabi itu adalah Rasulullah. Itu namanya apa? Kafir hakiki. Dan Allah mengatakan, wa may yakfur billah, kata Allah, wa malaikatihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, baru faqad dolalam ba'ida. Atau dalam ayat lain, dia sungguh kafir dengan sebenar-benar kafir. Jadi paham ya? Bedanya ya? Jadi jangan, nggak boleh Pak kita katakan, Pak tapi pakai hadis loh ya, hati-hati. Hadis ini maksudnya nggak seperti yang Anda maksud. Makanya orang walaupun dia tidak sholat, ketika dia meninggal tetap harus disolatkan selama kita tahu dia masih beriman. Tapi kalau khawarij itu Pak, enggak Pak. Itu langsung kafir, nggak boleh disolatkan, nggak boleh kita. Karena belum tentu hakikatnya dia kafir. Contoh hadis yang lain. Ayat juga pakai ayat. Orang suka bohong. Terus dia nggak amanah, suka khianat. Ada hadis bunyinya begini. Ayatul munafiki salah satun. Tanda-tanda orang munafik 3. 1, idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong dusta. Wa idza akhlafa, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia dusta, dia akhlafa itu apa? Ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah dia khianat. Itu hadis Pak. Sudah. Ada ayat, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu nanti di hari kiamat berada di dasarnya, keraknya api neraka. Pernah dengar ayat itu? Surat An-Nisa. Ayat 140 sekian. Digabunglah 2 ayat dan hadis ini. Ini makanya nggak boleh pakai akal, harus belajar. Digabung. Makanya ada orang berbohong, dia bilang apa? Kamu munafik, tempat kamu kekal di neraka dan paling bawah. Pernah nggak dengar kalian begitu? Pernah nggak? Yang dia pakai apa? Hadis. Yang dia pakai apa? Al-Quran. Nah ini kalau kita nggak mau belajar main comot sana comot sini, langsung tuduh orang kamu munafik dan kamu kekal di neraka tempat paling bawah. Na'udzubillah. Hadisnya salah? Enggak. Ayatnya salah? Enggak. Na'udzubillah. Tapi yang salah apa? Pemahaman kamu yang salah. Yang dimaksud dengan ayatul munafik inilah, yang dimaksud dengan munafik tadi ngomong dusta, janji ingkar, khianat, itu maksudnya apa? Munafik atau nifak amali. Apa? Nifak apa Pak? Lahirnya, pekerjaannya seperti orang munafik. Ya, yang dimaksud dengan ayat munafik yang tadi, ini ayat bukan ayat yang sesuai dengan hadis, ini enggak. Ayat yang dimaksud ini adalah ayat munafik i'tiqadi atau munafik hakiki. Itulah yang apa? Kalau dia ketemu orang beriman, dia katakan dia beriman. Kalau ketemu orang kafir, dia ikut kafir. Itu yang ayat surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang di ujungnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustaqim. Yang dimaksud munafik oleh ayat ini adalah munafik i'tiqadi, munafik hakiki, munafik orang yang muka dua, mulutnya beriman, hatinya tidak beriman. Itu munafik menurut ayat. Tapi dalam hadisnya bukan munafik itu, munafik yang sifat luar orang munafik. Memang dia tukang bohong Pak, memang berdosa, itu maksiat, dosa besar. Dia kalau janji khianat, memang berdosa, dosa besar. Dikasih amanah, memang dia tidak amanah, dia khona, tetap dia dosa besar, maksiat.
tapi dia tidak termasuk ke dalam golongan orang kafir. Dia masih beriman karena dia masih sholat, dia masih percaya Allah, dia masih percaya Quran, dia percaya. Cuman perbuatannya mirip orang munafik. Maka dinamakan apa? Munafik amali atau munafik zohiri. Hati-hati. Ini sering, Pak. Makanya perlunya kita belajar. Jangan ambil comot dalil kita nggak punya ilmu, gabung tuduh orang. Hati-hati loh, bahaya loh. Nanti efeknya hati-hati. Di akhirat kita termasuk orang bangkrut, Pak. Orang yang kita tuduh tadi itu dia bisa menuntut sama Allah, amal kita bisa diambil sama dia. Pernah dengar hadis yang mengatakan ada orang dibangkit dari kiamat, nanti dia orang bangkrut, dia bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala kebaikan di hari akhirat, habis untuk dibagi-bagi orang yang dia zalimi. Termasuk orang dia zalimi itu adalah wasatamahada, kata hadis itu. Dia tuduh orang dengan gelar-gelar yang enggak benar. Pak, nuduh orang berzina saja, yang orang itu tidak berzina, dosanya gila-gilaan, Pak. Betul. Menuduh orang berzina, yang dia tidak berzina, itu dosanya gila-gilaan. Apalagi menuduh orang kafir, dia tidak kafir, lebih ngeri lagi, Pak. Makanya hati-hati. Nggak sembarangan. Jadi kalau kita belajar ilmu hakikat, nggak sembarangan kita nuduh orang. Hati-hati. Padahal, kamu hati-hati, kamu suka bohong ya. Orang bohong itu sifat orang munafik. Kamu bisa terjerumus ke dalam kemunafikan. Boleh itu. Mengingatkan, tapi tidak menuduh. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Termasuk, ini belajar kita. Menuduh orang ahli bid'ah, hati-hati. Ini saya ingatkan. Ini suka banyak kawan-kawan yang baru belajar sejurus dua jurus sudah menuduh orang ahli bid'ah. Hati-hati. Kalau kita tuduh orang ahli bid'ah, ternyata dia tidak bid'ah, tidak ahli. Kalimat bid'ah balik sama kita loh, Pak. Hati-hati. Karena kalau kita tuduh orang ahli bid'ah, sama kita katakan dia itu orang sesat. Begitu kita bilang orang sesat dia, Pak, konsekuensinya finnar. Iyakum, kata Allah, kata Nabi, iyakum muhdatsatil umur, muhtadatil umur. Hati-hati kamu dengan, ini sama, hadis ini juga sama. Kullu bid'atin, kullu muhdatsatin bid'atun, wa kullu bid'atin dolalatun, wa kullu dolalatin finnar. Termasuk juga ini sering disalahpahami. Baru sejurus dua jurus nuduh orang bid'ah, apalagi ahli bid'ah. Kalau masih menuduh bid'ah, hati-hati. Lu bid'ah tuh masih oke. Hati-hati, lu bisa bid'ah, hati-hati. Tapi kalau kamu ahli bid'ah, nauzubillah, jangan pernah apa. Kecuali kalau kita selidiki betul. Kalau betul orang itu hakikatnya betul-betul ahli bid'ah. Hanya gara-gara dia beda kunut dengan enggak kunut. Kan sering tuh, Pak. Kunut ahli bid'ah, ngeri. Jadi bapak ini dari semua ini yang berkunut ini, kalau pandangan begini ahli bid'ah semua nih. Berarti kalau gitu bapak semua apa? Bapak semua apa? Dalam pandangan ini, berarti apa? Sesat. Ujungnya apa? Jadi kalau gitu apa bedanya orang nggak sholat di sana? Jadi yang sholat ahli neraka, Pak. Hanya gara-gara berkunut. Ini bahaya, ini perlu saya ingatkan. Jadi ada kadang-kadang terlalu enak kali ngomong, oh ahli, hati-hati men. Hati-hati. Nanti orang yang suka menuduh ini di hari kiamat, ini orang yang dituduh-tuduh ini nuntut. Semua amalnya habis dia bagi nanti buat orang yang menuntut dia. Na'uzu. Hati. Enak banget orang habis sholat salaman bid'ah, ahli bid'ah. Secepat itu kalimat keluar dari mulutnya. Baru belajar sejurus dua jurus. Tapi Ustaz, kan ada hadisnya setiap bid'ah. Hadisnya tidak salah, tapi pemahaman Anda yang salah.
Ini hati-hati. Habis sholat bid'ah, dia salaman. Berarti ahli neraka tuh Pak yang salaman-salaman semua itu. Itu kan tidak pernah dibuat Nabi. Pertanyaan kita, apakah semua yang tidak dibikin Nabi bid'ah? Enggak juga, men. Seperti apa yang bid'ah yang dimaksud? Nah, jadi bid'ah yang sampai orang masuk ke dalam ahli bid'ah adalah bid'ah apa? Bid'ah hakiki. Bukan bid'ah yang sering kita zahirnya seperti bid'ah padahal bukan bid'ah. Contoh tadi habis sholat salam. Kalau dalam sholat dia salaman baru Allahu Akbar. Nah ini baru Pak. Nah ini hati-hati, ini hanya saya bilang kalau belajar hakikat hati Pak. Termasuk menuduh orang, termasuk juga mengklaim diri kita. Nggak boleh belajar hakikat, hati-hati mengklaim diri Pak. Woi ngeri banget. Hati-hati. Ini kayaknya gua masuk surga. Oh, itu hati-hati. Ini kayaknya kita ini semua ini ahli surga. Yang di luar kita ahli neraka. Hati-hati. Ada orang Pak ahli maksiat. Saya mau tanya, apakah ahli maksiat pasti masuk neraka? Coba jawab. Apakah ahli maksiat pasti masuk neraka? Belum tentu. Kalau matinya dia tobat, sebelum mati dia tobat gimana? Sebelum mati dia tobat? Allah ampunkan dosa. Pertanyaannya, apakah orang ahli ibadah pasti masuk surga? Pasti masuk surga? Belum tentu. Merasa ahli ibadah terus sombong, akhirnya tadi menuduh orang, ini hati-hati bisa bahaya kita. Maka kalau jadi hakikat kita terhadap diri kita tetap tidak menyangka. Bisa jadi orang pembuat maksiat tuh di ujungnya dia tobat. Bisa jadi sementara kita merasa suci akhirnya tidak pernah bertobat atau merasa ini hati bisa tergelincir. Bila ini hati-hati. Nah belajar hakikat itu sudah begitu, Pak. Hati-hati gitu. Maka kita selalu berdoa, ya Allah, bimbing aku ya Allah, bimbing aku. Saya husnul khotimah selalu gitu. Dan orang pembuat maksiat kita doakan biar dapat hidayah. Termasuk Pak, orang kafir pasti masuk neraka Pak. Orang yang hidupnya kafir pasti masuk neraka. Belum tentu. Kalau sebelum mati dia beriman, selesai. Maka dalam Al-Quran orang masuk neraka tuh dia kafir dan matinya dalam kekafiran. Selalu ada ayat begitu Pak. Dia kafir dan mati dalam baru. Karena kafir doang belum tentu. Tapi bisa jadi dia di ujung hayatnya dia bertobat. Maka orang kafir doakan Pak, mudah-mudahan dapat hidayah. Cuman kalau dia mati dia kafirnya persis ya sudah. Maka dalam Al-Quran gitu. Ya, jadi barang siapa yang kafir, wahum kufar, innalladzina kafaru wa matu wahum kufar. Nah, selalu begitu. Orang kafir yang mereka mati dalam kekafiran itu baru bagi mereka azab yang pedih. Berikutnya tambahan terakhir. Ya, kita lihat lagi halaman berikutnya, halaman pertama. Nah, gunanya kita belajar ilmu ini itu manfaat, Pak. Gunanya kita belajar ilmu ini lihat manfaat. Satu. Jadi biar kita belajar gunanya. Satu, menjadi orang yang bijak dan penuh hikmah. Tidak bisa tertipu oleh setan maupun dunia. Yang manfaat, Pak. Ya, ini biar kita paham. Jadi gunanya kita belajar ini biar kita jadi orang yang bijak, tidak tertipu oleh setan. Karena setan tuh Pak selalu menipu hal-hal yang nampak, Pak. Setan tuh hati-hati, sering menipu kita pada hal yang nampak. Kita pikir macam-macam benar, tapi ternyata nggak benar. Itu mainan setan, Pak. Termasuk juga kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia ini. Makanya ayat yang dibaca oleh imam tadi ujungnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an.
Ya. Terus ujung ayat itu fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kalian tergoda, tertipu oleh dunia dan juga jangan tertipu oleh setan. Karena setan, Pak, selalu main di macam-macam betul, padahal nggak betul, hati-hati. Nah, kalau kita orang yang ilmu, saya bilang hakikat, kita melihat sampai jauh ke dalam, terus sampai ke akhirat, nggak tertipu kita. Luarnya, Bapak pernah dulu ya, mungkin sekarang juga mungkin kayak sama. Kita kalau naik bus, naik kereta dulu yang berdesak-desakan, ada orang, Pak, pakaiannya rapi, klimis, wah pokoknya cakep. Dekat-dekat kita nggak aware, tiba-tiba Pak, ternyata copet. Pernah kayak gitu ngalami? Pernah nggak? Ada nggak copet, Pak, tampilannya serem, terus apa? Ada nggak copet kayak gitu, Pak? Ketahuan udah nggak mau kita. Jadi kita suka seolah-olah ya nggak apa-apa, ini kayaknya orang baik. Jadi naik bus kan kita naik bus dulu pusaka tuh, kalau kita mau apa? Pusaka ke terminal. Oh, rupanya copet, hilang dompet kita. Di kereta juga gitu. Jadi apa? Tampilannya macam orang, tapi kita sebaliknya, nengok orang kayaknya ugal-ugalan, ini copet. Nah, bisa jadi belum copet dia juga kan. Mana ada copet tampilan yang ugal-ugalan, ketahuan lah dia, nggak laku lah dia jadi copetnya. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu hakikat tidak tertipu kita. Oh, ini termasuk orang, Pak, makanya kita nggak usah tertipu. Termasuk orang yang kita lihat sederhana, mungkin tukang-tukang apa, hati-hati, Pak, jangan-jangan itu ahli surga loh, Pak. Orang yang tampilannya seperti nampak orang soleh, bisa jadi justru sebaliknya, hati-hati. Maka kita menghargai orang sama. Yang nampak soleh tetap kita hargai, tidak terlalu kita tinggi-tinggikan. Yang nampak orang biasa pun tidak kita rendahkan, karena justru bisa jadi orang ini yang di hadapan Allah yang mulia. Ya, kalau belajar hakikat kita lebih hati-hati, nggak tertipu. Makanya ada istilah ini, sebenarnya istilah ini bagus, Pak. Pernah dengar ada istilah don't judge the book from its cover? Pernah dengar nggak? Apa artinya? Don't judge the book from its cover. Pernah dengar? Apa artinya? Jangan menilai sesuatu luarnya, covernya. Itu sebenarnya ilmu hakikat loh, Pak. Kalau mereka beriman itu hebat. Itu kan kalimat orang kafir. Jadi jangan menilai orang, itu kan mirip seperti hadis. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat tampilan luarmu. Allah melihat itu dalammu. Nah, jadi gitu. Jadi kita belajar ilmu hakikat, kita termasuk akan menjadi orang yang tidak mudah tertipu, akan bijak. Yang kedua, termasuk juga terhadap peristiwa-peristiwa, kita nggak akan mudah tertipu. Peristiwa yang nampaknya kayak gini belum tentu sesungguhnya seperti itu. Makanya kita jangan terlalu cepat menilai. Oh, ini pasti gitu, belum tentu. Lihat dulu, analisa. Oh, bisa jadi apa yang nampak apalagi politik, Pak. Panggung depan beda dengan hati-hati. Kayaknya macam bertengkar orang tuh, di dalam salam-salaman orang itu. Kita bertengkar yang di bawah. Nah, ini sedikit balik politik, hati-hati, ya. Ya, jangan lama-lama di situ. Nah, yang kedua, ini saya bilang tadi, bijak dalam menyikapi perbedaan masalah-masalah fikih dan perbedaan pemahaman agama yang tidak prinsip. Kita lebih bijak, macam saya bilang tadi. Karena tidak semua yang tidak seperti Nabi itu menjadi bid'ah yang dimaksud dengan dolalah itu. Bid'ah yang dolalah itu adalah bid'ah yang hakiki. Biar paham? Bid'ah yang memang mengobok-ngobok agama. Tapi kalau tampilan-tampilan luarnya belum tentu. Yang saya bilang tadi, habis sholat dia salaman. Memang tidak ada Nabi. Orang sekarang kalau habis sholat orang pegang HP, beda nggak? Apa bedanya? Habis sholat pegang HP dengan habis sholat salaman, ada beda nggak? Nabi dulu ada nggak sholat bawa HP, Pak? Ini yang sholat bawa HP bid'ah semua nih dalam pandangan begini. Kenapa? Nabi dulu nggak pernah bawa HP. Nah, ini jangan terlalu cepat, men.
Jadi kalau cuma perbedaan fikih kita analis, oh ini cuma luar, oh sudah, gak apa-apa, ini berbeda. Apalagi ada hadisnya. Macam tadi kunut itu ada hadisnya. Walaupun dalam kelompok yang lain dikatakan lemah. Walaupun ada kelompok lain mengatakan Nabi tidak selamanya kunut. Sudah. Yang penting ada dalilnya, sudah. Sikapnya menjadi bijak memahami perbedaan-perbedaan fikih. Beda tanggal lebaran sama puasa. Ini sesuai sunnah, Anda enggak ada, ini ada dalilnya sama-sama. Mau pakai ru'yah ada dalilnya, mau pakai hisab ada dalilnya. Mau pakai matlak di sini puasa, di sana harus puasa, atau di sini puasa, di sana enggak puasa, ada dalilnya juga. Jadi enggak cepat kita mengatakan, oh kamu hati-hati, jangan. Jadi lebih bijak dalam memahami perbedaan-perbedaan. Tidak cepat menjudge orang. Karena saya bilang hati-hati Pak ya. Hati-hati menuduh orang. Karena kalau yang dituduh tidak sesuai dengan hakikatnya, maka kalimat tuduhan balik kepada orang yang menuduh. Hati-hati. Menuduh orang kafir, menuduh orang munafik, menuduh orang syirik, menuduh orang bid'ah atau ahli bid'ah. Kalau bid'ah masih oke lah, masih hati-hati itu bid'ah. Tapi kalau udah kata Anda ahli bid'ah, itu hati-hati. Habis nanti amal kita untuk bayar orang yang kita tuduh. Karena akan dia menuntut nanti di hari kiamat. Dalam hadis itu gitu Pak. Wa qazafa hada wa satama hada wa akala madha akala hada. Ada hadisnya begitu. Menuduh ini, menzalimi ini, dan seterusnya, mengambil harta ini, hati-hati. Itu orang bangkrut. Nah, yang ketiga tujuannya, nah kita selalu berpikir positif, berasangka baik kepada Allah. Nah ini Pak, selalu belajar hakikat begitu, selalu berpositif. Kenapa? Apa yang nampak belum tentu yang sungguhnya. Kadang-kadang kita merasa nggak enak, tapi itu baik sama kita. Jadi kita lebih selalu berpikir positif. Orang belajar ilmu hakikat itu selalu berpikir positif, selalu optimis. Jauh dari rasa takut sedih. Nah terakhir nomor 4, nah ini nih yang tujuan Pak, ya, yang di tujuan itu kita lebih mudah menjadi orang yang ikhlas, mudah menjadi orang ikhlas, mudah menjadi orang sabar, mudah menjadi orang tawakal, mudah menjadi orang yang tawadu, mudah menjadi orang yang apa lagi itu? Bersyukur. Saya tanya Pak, mengapa ikhlas itu susah? Mengapa ikhlas susah? Pernah nggak dengar ada kalimat ilmu ikhlas itu ilmu yang paling susah? Pernah dengar nggak? Kenapa? Karena kita tidak tahu hakikat dari amal itu. Kalau kita tahu hakikatnya Pak, ikhlas itu sebenarnya tidak sulit, mudah sebenarnya. Contoh, ini contoh. Ini ada dalam contoh, buka dalam contoh. Buka dalam contoh. Sedekah. Mengapa susah orang ikhlas dalam sedekah? Coba, ini contoh ya, ini sebelah kanan. Yang halaman kedua, yang di kotak keduanya, yang contoh memahami ilmu hakikat. Kenapa sedekah itu susah ikhlas, Pak? Karena kita nganggap yang untung orang yang kita sedekahi. Kita menganggap harta kita berkurang. Itu ilmu zahir, makanya susah ikhlasnya. Kalau kita masuk pada ilmu hakikat, kalau kita sedekah yang untung siapa? Kita yang membantu. Harta kita berkurang atau bertambah kalau dalam ilmu hakikat? Bertambah. Kalau gitu bisa ikhlas nggak? Aku ngasih kau yang untung aku ngasih kau hartaku bertambah. Kalau ini kita yakini akan ikhlas kita, betul atau betul? Akan mudah ikhlasnya, dan nggak suka kita dipuji-puji orang. Oh bapak hebat kali, nggak, orang yang untung aku kok. Terus orang itu yang kita bantu nggak muji kita, marah nggak? Kenapa nggak marah kita? Nggak bilang terima kasih, kenapa nggak marah? Salah satu
Ciri ikhlas, Pak, tidak berharap terima kasih orang, tidak berharap dibalas. Orang nggak terima kasih, orang nggak balas jasa, kita marah nggak? Nggak. Kenapa kita nggak marah? Karena yang untung kita, harta kita yang bertambah, Allah akan bantu. Nah, saya bilang tadi, Pak, jadi kalau belajar ilmu hakikat tuh kita lebih mudah ikhlas. Orang yang untung gua kok, dia nggak terima kasih ya nggak apa-apa, nggak ada urusan. Nah, tapi kalau enggak, gedek banget kita, udah dibantu, tidak tahu, terima kasih. Padahal kita mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukuran. Surat Al-Insan, surah Ad-Dahr. Kami membantu kalian itu cari ridho Allah, kami tidak butuh terima kasih dan tidak butuh balas jasa. Jadi kalau kita paham ilmu hakikat, Pak, lebih mudah ikhlas. Karena ibadah pada hakikatnya untuk siapa? Untuk diri kita untung. Itu salah satu contoh. Lebih mudah sabar. Contoh, dalam ilmu zahir, kalau kita kena musibah, kehilangan, betul atau betul? Enak enggak? Kena musibah, hilang enggak kita, Pak? Hilang. Enak enggak? Nah, makanya kita susah sabar. Kalau belajar ilmu hakikat, enggak, Pak. Orang kena musibah itu bukan kehilangan, tapi kedapatan. Berbeda, terbalik deh. Jadi orang kena musibah bukan apa? Zahirnya dia hilang, tapi hakikatnya dia dapat lebih banyak yang dia hilang. Dapat apa? 1, dapat ridho Allah. 2, dapat rahmat Allah. 3, diampunkan dosanya. 4, pahalanya tanpa batas. 5, dimudahkan masuk dalam surga. 6, diangkat derajatnya. Jadi musibah, kehilangan tuh kedapatan. Kehilangan tuh kedapatan. Kalau gitu nangis nggak kalau kena musibah? Harusnya apa kalau kena musibah? Harusnya kena gimana? Kena musibah? Alhamdulillah. Makanya orang soleh dulu, Pak, kalau kena musibah nggak langsung innalillahi, Pak. Tapi Pak, alhamdulillah dulu di depannya. Setelah dia alhamdulillah baru, itu hadis loh, Pak. Orang-orang soleh dulu kalau kena musibah, Pak, nggak langsung innalillah, Pak, tapi apa? Alhamdulillah, habis itu baru innalillah. Kalau kita kena musibah, innalillah pun nggak betul juga innalillahnya. Ya kalau nangisnya biasa ya, tapi nangis sampai kayak gitu, itu berarti innalillahnya nggak betul. Kenapa kita selama ini kena musibah susah sabar? Karena kita menganggap kita kehilangan. Tapi kalau kita pakai ilmu hakikat, kau bukan kehilangan. Memang nampak zahirnya kau hilang, tapi hakikatnya kau lebih banyak dapat. Jadi kalau gitu, kehilangan senyum, alhamdulillah, atau nangis. Pernah gitu kita? Berarti kita belum sampai ilmu hakikat. Sekarang sederhana contoh gini, Pak. Kalau kita hilang uang 10.000, tapi dijanjikan dapat 1 juta, kira-kira nangis nggak hilang uang 10.000? Nangis nggak? Nangis nggak? Kita bilang apa? Itulah perumpamaan. Kalau kita kena musibah senilai 10.000 dalam bentuk apapun, kita dapat lebih daripada itu. 1 juta pun lebih daripada itu. Karena bunyi hadis, bunyi ayatnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang sabar disempurnakan tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Gila-gilaan dapatnya. Jadi kalau gitu, kena musibah nangis atau senyum? Kalau belajar ilmu hakikat dan diamalkan, senyum kita, Pak. Ya cuman jangan di muka orang lah. Meninggal suaminya dia bilang alhamdulillah, janganlah, gila kata orang kita. Meninggal anak kita alhamdulillah, gila. Dalam di ini aja, ya Allah, gitu aja. Jangan di muka-muka orang, jangan show off pos pula kan gitu. Paham, Pak ya?
Nih kalau kita belajar ilmu hakikat, mudah jadi orang syukur, mudah jadi orang ikhlas, mudah jadi orang sabar, mudah jadi orang tawakal, mudah jadi orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah. Inilah tujuan atau manfaat kita belajar ilmu hakikat. Paham? Biar naik level, Pak. Jangan kajinya, saya anggap kalau ilmu fikih sudah sama ustadz yang lain, atau sudahlah, sekarang kita naik level. Insya Allah. Saya kira demikian, tamat kaji kita, udul bab ini sebagai pengantar. Nah, ke depan, setiap kajian kita selalu pendekatannya ilmu hakikat. Nanti belajar sholat ilmu hakikat. Belajar ibadah pendekatan ilmu hakikat. Ya, tentang musibah, contoh kematian. Saya mau tanya, zahir mati dengan hakikat mati, mengapa kita sering salah dalam hakikat? Karena kita nggak tahu hakikat kematian. Sering kita ngomong gini, Pak, kenapa dia mati? Ketabrak mobil, betul? Kenapa dia mati? Kena bencana, betul? Betul nggak? Kalimat itu nggak salah, Pak, tapi itu zahirnya. Akhirnya yang terjadi gini, efek bahayanya. Ketika ada orang mati, kenapa dia sakit gini? Itu dulu saya kasih tahu, jangan berobat ke situ. Padahal ada dokter yang lebih bagus di sana. Kalau dia ke dokter sana, nggak mati dia tuh. Sering kita dengar itu. Oh, dia kemarin ketabrak di sana, betul, dia nggak hati-hati. Kemarin saya suruh jangan ke sana. Kalau dia nggak ke sana, nggak mati dia. Padahal kita sering dengar kalimat itu. Karena kita menganggap kematian karena apa? Sebab-sebab yang tadi. Tidak. Dalam pandangan hakikat yang namanya mati itu, satu, ajalnya udah sampai. Dua, rezekinya udah habis. Tiga, malaikat maut udah nyabut rohnya. Itulah hakikat kematian. Betul? Sehebat apapun bencana, kalau ajalnya belum sampai, sesakit apapun penyakitnya, parahnya, kalau ajalnya belum sampai, rezekinya belum habis, malaikat maut belum mencabut ruhnya, dia tetap hidup. Jadi yang dibilang tadi, kalau dia nggak kesana, nggak mati deh. Kalau di sini pun dia, kalau ajalnya sampai, malaikat maut udah nyabut, rezekinya habis, dia pun mati. Jadi nggak ada kalimat-kalimat gitu, Pak. Justru berbahaya secara iman. Makanya kita kalau udah kena orang mati, sudah, nggak usah berandai-andai. Kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Ajalnya udah sampai, selesai. Kenapa dia mati? Rezekinya sudah habis. Kenapa dia mati? Malaikat maut udah nyabut, udah selesai, tutup buku, nggak usah pakai berandai-andai. Tsunami, Pak, begitu hebatnya, Pak. Ada orang marinir, jago berenang, tentara, meninggal, Pak. Anak bayi yang nggak ngerti apa-apa, ada beberapa yang hidup. Bahkan ada yang terkatung-katung berhari-hari di laut, nggak mati. Contohnya Martinus Cristiano Ronaldo. Pernah nggak cerita itu? Dia terkatung-katung di laut berhari-hari hidup, anak kecil, Pak. Bawa kayak baju Portugal. Akhirnya rezeki dia diangkat anak angkatnya Ronaldo. Kaya dia. Nah, itu. Jadi ada anak bayi yang nggak pandai apa-apa hidup. Kenapa dia hidup? Tadi ajalnya belum sampai. Kenapa yang jago-jago berenang ini meninggal? Jadi begitu. Jadi mulai sekarang nggak usah berandai-andai. Maka Allah mengatakan, "Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihi qatsum ila madhaji." Kalau kau di rumah, Pak, kau datangi tempat mati kau, kata Allah. Makanya kalau kita belajar ilmu hakikat, malaikat maut bukan ngejar-ngejar kita, Pak, tapi kita yang mendatangi tempat mati kita. Jadi malaikat maut udah nunggu, Pak, di mana kita mati di sini gini. Kita tinggal gitu. Ini sedikit tambahan. Insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah. Ada pertanyaan? Kasih mic. Saya senang kalau nanya. Kalau bingung, jangan disimpan di dalam hati. Nanya. Apalagi belajar ilmu hakikat nih. Jangan bingung dibawa ke rumah, bahaya. Kacau jalan darahnya nanti, kalau istilah kungfunya. Saya mau nanya. Tolong Mas disorot yang nanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti misalnya perumpamaan saya, apakah contohnya seperti orang yang mau suatu pulau, misalkan saya bisa punya perahu, terus tarikatnya ada nakodanya, sedangkan hakikatnya dia di pulau, sedangkan makrifatnya berjumpa yang punya pulau. Jadi ada pertanyaan ini, Ustaz. Kita kan sering ketentuan Allah sudah ada pada kita, sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya kita hidup dengan ketentuan Allah berikan kepada kita. Seperti sering kita baca, ridho billahi rabbah wa bil islam dina wa bi nabi Muhammadin nabi wa rasulullah. Tetapi sering kita secara jahil aja, tapi secara batin tidak masuk. Bagaimana level kita supaya keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kita, sehingga kita secara jahil aja secara batin menerimanya gitu. Demikian wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Bapak sebut tadi itu saya bilang tadi, ilmu hakikat atau level hakikat dalam pendekatan tasawuf. Di dalam pendekatan itu pun hanya penjelasan perumpamaan saja, Pak. Itu penjelasan perumpamaan. Ya, jadi menurut orang ilmu tasawuf, ya, orang beriman itu dibagi menjadi 4 tingkatan. 1 tingkatan apa? Syariat, tingkatan thariqat, tingkatan hakikat, tingkatan ma'rifat. Ini hadisnya nggak ada, Pak. Ini pendapat saja. Jadi boleh kita tolak karena tidak berlandaskan hadis, gitu loh. Tapi juga diterima juga nggak apa-apa kalau landasannya bisa dipahami dari yang benernya, ya. Jadi gitu. Jadi nggak ada masalah selama landasan syariatnya tetap Al-Quran hadis, landasan tarekatnya Al-Quran hadis, landasan hakikatnya Al-Quran hadis, landasan ma'rifatnya pun tidak boleh pakai. Nah, kebanyakannya yang sesat, ya, banyak yang tidak sesat. Yang sesat itu landasannya nggak. Kalau syariat landasannya Quran Sunnah, begitu tarekat landasannya nggak Quran Sunnah, nggak bisa. Begitu hakikat landasan nggak Sunnah, nggak bisa. Begitu ma'rifat lebih parah lagi, nggak bisa, tambah nggak bisa. Paham? Jadi selama landasan, terserah dia mau pakai level apapun, terserahlah. Mau level apa lagi setelah itu, selama dalam level-level ini tetap landasannya wahyu Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi. Jadi gitu, paham ya? Satu. Nah, yang kedua, Ustadz, kenapa kita susah kali ridho? Karena saya bilang tadi, kenapa orang susah ridho? Karena tinjauannya selalu zahir saja, lahirnya. Makanya ketika kita belajar nanti ilmu hakikat akan mudah jadi orang ridho. Jadi sebelum kita masuk kepada pengamalan ridho, harus pemahaman ridhonya benar dulu. Nah, pemahaman ridho itu dibahas dalam ilmu hakikat. Contoh yang saya bilang tadi, kalau kita kehilangan 10.000, yakin kita dijanjikan Allah yang nggak pernah ingkar janji dapat 1 juta, kira-kira hilang 10.000 ridho nggak? Otomatis atau lama? Otomatis. Dari mana? Karena kita pemahamannya yakin betul hilang 10 dapat 1 juta. Makanya begitu hilang, tadi bukan innalillahi apa? Alhamdulillah, malah gitu. Itu ridho tuh, kalimat ridho tuh. Jadi mengapa susah ridho? Baru di mulut doang. Karena apa? Mulutnya ridho, tapi hakikatnya dia belum ridho. Hakikatnya dia belum paham. Ya, nah, makanya belajar terus. Nggak bisa sejurus 2 jurus begini. Belajar terus pelan-pelan ilmu hakikat. Kan saya bilang tadi, Pak, mudah jadi orang ikhlas, mudah jadi orang khusyuk, mudah jadi orang sabar, mudah jadi orang tawakal, mudah jadi orang yakin. Jadi gitu. Maka kita belajar pelan-pelan, insya Allah. Oke, ada pertanyaan lagi. Jangan ragu dibawa pulang. Sebelah sana, sektor kiri. Cukup? Ada makan-makan nggak?
Nah, kalau ini belajar ilmu hakikat. Keluar sana dapat yang zohirnya, nggak apa-apa. Oke, mari kita tutup. Oke, silakan bawa ke sana, Mas. Ya, kalau saya nggak apa-apa, kita nggak usah ini juga nggak usah terganggu dengan sholat syuruk. Kadang-kadang gitu, terganggu dengan sholat syuruk. Hati-hati. Kalau kita belajar itu nilainya lebih tinggi dari semua amalan sunnat. Semua amalan sunnat kalah dengan menuntut ilmu, nilainya. Ya, kalau belajar ilmu hakikat begitu. Ya. Jadi kalau kita mengamalkan suatu amal, Pak, dengan mengamalkan amal itu kita meninggalkan amal yang lebih cetek, kita yang ceteknya dapat, yang gedenya dapat. Nah, kira-kira gitu. Paham? Kita puasa sunat. Oke? Diajak orang, diundang orang makan. Diundang itu hukumnya wajib, pahalanya lebih tinggi dengan sholat, dengan puasa sunat. Dengan kita diundang makan dapat dua-duanya, Pak. Pahala undangannya dapat, pahala puasanya double kita dapat. Jadi gitu. Jadi kalau kita mengerjakan suatu amal, gara-gara amal ini kita meninggalkan amal yang biasa, yang di bawahnya yang kita kerjakan, maka kita dapat dua-duanya. Jadi jangan gara-gara saya mau sholat suruk, nanti nggak usah, Pak. Nggak usah sholat suruk, nanti sholat dua saja nggak apa. Kalah dengan menuntut ilmu. Bapak dua-duanya dapat nilainya. Ya, ini oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yang ini kita pengalaman saya sama, kita juga begitu. Gak ada yang sempurna kita. Belajar kita semua. Terus. Saya melakukan semua tadi dengan keterbatasan saya. Seolah antara sama benar dan itu sepertinya agak imbang gitu. Contoh tidak menjadi seorang tidak akan sama kita. Nah, sedangkan di akhir nanti sesuai dengan hadis Rasulullah kita terbagi dalam 30 kalinya 1/72 itu sangat banyak yang salah gitu. Dan juga ada ayat yang mengatakan kata tanah yang dalam konteks ini. Oke. Oke, bagus pertanyaan, bagus. Ya, senang pertanyaan-pertanyaan gini yang harus muncul. Bagus, pertanyaan yang menggelitik, pertanyaan yang sampai kepada esensi, sampai kepada hakikat. Nah, ini ya kita kembangkan cara berpikir begini. Oke, pertama tanya-pertanyaan. Jadi kita bukan tidak bisa tetap kita bisa tapi kita selidiki betul hakikatnya, paham nggak? Jadi tidak hanya covernya langsung menuduh orang. Kita pelajari betul. Jangankan kita, Pak, tentang munafik. Umar bin Khattab itu nggak tahu siapa orang munafik. Umar bin Khattab itu nggak tahu siapa orang munafik. Sahabat yang paling tahu orang munafik siapa namanya? Ada yang tahu? Huzaifah al-Yamani. Itu intelnya Rasul. Gerinding saya jadi. Selevel siapa? Umar bin Khattab. Kurang apa imannya? Bahasa kita nomor 3 ada dia setelah Rasulullah Abu Bakar baru dia. Itu pun dia nggak tahu orang munafik. Kenapa? Karena dia bukan tugas dia dan dia nggak tahu orang. Dia muzahirnya dia tahu. Makanya Umar itu kalau ada orang yang dia ragu keimanannya mati, dia nggak langsung sholat. Dia lihat Huzaifah dulu. Kalau Huzaifah sholat, dia sholat. Tapi kalau Huzaifah nggak sholat, dia nggak sholat. Dan dia nggak nyalahin orang. Itu munafik, dia nggak boleh dia karena dia nggak tahu. Yang tahu siapa? Huzaifah. Paham ya? Jadi orang selevel Umar bin Khattab. Kenapa? Munafik yang dimaksud oleh ayat itu. Kalau cuman berbohong, kita semua tahu kok. Tapi mengapa Umar sangat hati-hati? Karena ini urusan sudah akidah.
Makanya selever Umar pun tidak berani menjudge orang. Cukup dia diam, dia tinggal lihat siapa? Dia lihat siapa? Uzaifah. Ada Uzaifah, dia ikut sholat. Tak ada Uzaifah, dia pergi. Dan dia nggak ngomong, oh itu munafik. Nggak, karena dia nggak tahu ilmunya. Yang tahu siapa? Uzaifah. Nah jadi bukan tidak boleh, tapi selidiki dulu men. Lihat dulu, oh zahirnya begitu. Gunanya para ulama. Kalau kita nggak tahu, lihat ulama, dengar ulama. Perhatikan betul, cerna dengan akal sehat kita. Paham ya? Jadi selidiki dulu, tapi kalau sudah dalamnya kita tahu, oke, boleh. Paham ya? Jadi ada orang kita khawatir, kita selidiki, oh ternyata memang dia tidak. Oh nggak apa-apa kita bilang, tapi yang boleh ngomong gitu adalah orang yang berilmu. Orang yang sudah tahu betul dalamnya. Kalau nggak, jangan, hati-hati. Sama kayak dokter, Pak. Kita ini kadang-kadang suka kayak sok dokter semua. Baru baca buku, lihat YouTube, obat suatu penyakit, ini. Udah. Oke? Kita tahu. Tiba-tiba ada orang yang kira-kira sakit kayak gitu. Kita bilang, lu obatnya ini. Sering nggak gitu? Boleh nggak kita ngomong gitu? Sebenarnya nggak boleh, Pak. Kenapa? Kita bukan dokter. Belum tentu sakit dia itu persis seperti apa yang kita lihat dalam YouTube. Makanya harus ada ilmunya. Karena dokter nggak sembarangan dia. Bisa jadi nampak gejala penyakitnya sama, dalamnya belum tentu. Makanya kalau dokter pun kalau ada sakit nggak langsung menjudge, dia harus lihat dalamnya. Dengan apa? Cek lab. Pakai scanning. Sekarang pakai apa? Kenapa? Sampai harus dalamnya betul. Nah, jadi balik kepada tadi. Jadi boleh, mengapa ulama boleh menyampaikan itu sipulan begini? Karena dia udah tahu ilmunya. Kalau kita nggak tahu ilmunya nggak boleh ikut. Ulama itu kok boleh? Dia punya ilmu, bisa dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kau nggak punya ilmu, nggak boleh kau nuduh-nuduh. Paham ya? Jadi kalau kita nggak punya ilmu, saya nggak tahu ilmunya. Tapi ulama itu boleh, ya dia punya ilmunya. Dia bisa mempertanggungjawabkan di hadapan kita yang nggak punya ilmu. Hati-hati, jangan menuduh orang. Kalau mau menuduh, cek betul, lihat, harus punya ilmunya. Maka saya bilang tadi, ya. Jadi gitu mas. Jadi hati-hati dalam menuduh orang. Ini kita baik tadi nggak menuduh ya. Nah dalam mencari silakan aja, nggak apa-apa, silakan kita cari. Nah kembali kepada hadis yang 73 itu hadis Pak pada sifat, bukan pada kelompok orang. Selama sifat orang itu mengikuti Quran Sunnah, maka dia bagian dari kelompok yang satu yang selamat itu, bukan pada kelompok orang. Suka gini, oh ini sekarang kelompok X, ini yang kelompok yang satu tuh, berarti di zaman dulu kelompok itu baru ada sekarang, yang X tadi itu baru ada sekarang. Jadi kalau orang dulu yang nggak masuk dalam X itu nggak selamat dong, karena kelompok itu baru kok. Ada tuh kan suka gitu, yang mengklaim. Salah satu contohnya LDII, itu mengklaim tuh, zaman sahabat dulu ada LDII. Nah kalau LDII yang masuk di situ tuh, maka dia klaim semua di luar LDII itu sesat. Nauzubillah. Jadi yang dimaksud yang satu selamat itu siapapun orangnya, dari kelompok manapun, dari jenis kelamin apapun, dimanapun tempatnya, selama sifatnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi berdasarkan ilmunya, dia termasuk dalam kelompok itu. Jadi bukan pada status, tapi pada sifat. Sama kayak Yahudi Pak. Kita walaupun orang Muslim, kalau sifatnya kayak Yahudi, berarti kita apa? Yahudi Pak. Jadi gitu, hati-hati. Jadi bukan pada, saya kan Islam, bukan ini, tapi sifat kau sifat Yahudi. Kata Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang sifatnya mirip-mirip dengan orang lain, maka dia bagian dari orang itu. Maka kita nggak boleh mirip-miripkan diri kita dengan suatu kelompok agama. Karena kita bisa terjerumus ke dalam kelompok orang itu. Nah, ya gitu Pak ya. Jadi kita lagi dalam menjudge. Contoh saya bang tadi, dalam menjudge ya. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Nilang.
hati-hati Pak, itu bisa terjerumus Anda. Cukup aja ingat sudah. Jangan menuduh. Satu. Kembali yang kedua. Ya. Apa tadi? Yang mana? Yang di akhir zaman. Ya, di akhir zaman. Kata Allah kan kulil haq. Atau yang namanya hak itu apa, Pak? Kan tadi hakikat kan dalam hak itu. Jadi katakan kebenaran yang sesungguhnya, jangan kebenaran yang masih bisa multi tafsir. Nah, jadi gitu. Jadi selama sumbernya Al-Quran, sumbernya hadis, dan kita pahami dengan baik, dengan ulama-ulama yang muktabar, kita bisa cerang akal, silahkan pakai. Insya Allah kita selamat. Selama ada landasannya, insya Allah selamat. Ya, tapi tadi kita harus belajar terus. Jangan merasa cukup dalam belajar. Yang kedua, jangan merasa paling suci. Yang ketiga, jangan merasa paling benar. Merasa benar boleh, tapi kalau merasa paling itu berbahaya. Nanti kita nggak mau belajar lagi, kita nggak mau dengar pendapat orang lagi, karena bisa jadi orang lebih benar daripada kita. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah selamat. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Saya kira cukup. Ya, ini silahkan dipakai menjadi apa? Menjadi milik sendiri. Ya, silahkan. Ya, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah kita jawab pada pertemuan yang selanjutnya. Mari kita baca hamdalah dan doa ampun untuk majelis. Subhanallah, syada la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.